Shalom. Adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Iya, luar biasa ya. Adik-adik semua, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu online yang pada hari ini dipimpin oleh Kak Septia, Kak Feli. Kak Feli. Iya. Adik-adik semua, baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik semua diundang untuk berdiri. Kita angkat satu buah pujian. Adik-adik semua kakak undang kita berdiri dan mengangkat satu buah pujian dengan judul Hati-hati gunakan tanganmu. Sambil tepuk tangan. Ikuti gaya kakaknya ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Berikan bersama-sama adik-adik semua. Pada hari ini kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa ya, yang akan dipimpin oleh Kak Feli. Mari adik-adik semua kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang kami berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik adik-adik semua, pada hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Jopi nantinya. Adik-adik semua, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum itu kakak undang kita semua dapat bernyanyi satu buah lagu dengan judul Yesus Sayang Padaku. Shalom adik-adikku semua, selamat hari Minggu. Hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Apakah sudah bersemangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah semangat, siapkan Alkitabnya ya. Nah adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang sangat baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami mohon Engkau buka hati dan pemikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam pembacaan firman ini Tuhan. Tuhan,
Bukalah hati kami, bukalah pemikiran kami. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-16 dengan judul Hagar dan Ismail. Kakak bacakan ya. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istri. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menantang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai-Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, mungkin sangat membingungkan ya ceritanya kalau cuma membaca. Jadi biar lebih asik, kakak akan menunjukkan suatu animasi bagaimana tentang kelahiran Ismail, bagaimana tentang keluarga Bapak Abram dan Ibu Sarai ini nanti yang terdapat dalam Kejadian pasal 16 ini ya, supaya lebih dapat mengerti. Selamat menyaksikan. Komik Alkitab Anak Ibu Hagar dan Ismail. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 16 ayat 1-16 ada seorang perempuan bernama Hagar. Hagar berasal dari Mesir. Hagar adalah seorang hamba atau pembantu di rumah majikannya, yaitu Pak Abram dan istrinya Bu Sarai. Suatu hari, Ibu Sarai ingin sekali mempunyai anak. Tetapi Ibu Sarai belum juga mengandung. Lalu Bu Sarai berkata kepada Pak Abram untuk menjadikan Hagar istrinya lagi agar punya anak. Beberapa waktu kemudian, Hagar mengandung. Tetapi, Hagar menghina Ibu Sarai yang tidak bisa hamil.
Ibu Sarai menjadi marah dan memperlakukan Hagar tidak baik. Karena itu Hagar pergi melarikan diri. Ketika di padang gurun, Hagar bertemu malaikat. Malaikat itu menyuruh Hagar untuk kembali. Malaikat itu menyuruh agar Hagar menamai anak itu Ismaek dan Tuhan akan membuat keturunannya banyak. Lalu kembalilah Hagar ke rumah ibu Sarai dan Hagar melahirkan seorang anak laki-laki. Hagar tetap membantu dan tinggal bersama ibu Sarah. Ismaek tumbuh menjadi anak yang besar. Akhirnya suatu hari, ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Karena ibu Sarah sudah mempunyai anak, maka ibu Sarah mengusir pergi Hagar dan anaknya Ismaek. Bu Hagar dan Ismaek pergi ke padang gurun dan di perjalanan mereka kehabisan air minum. Lalu Tuhan memberikan sumur dan Tuhan berjanji akan menyertai Ismaek hingga bertambah besar. Firman Tuhan. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum pasal 1 ayat 7. Nah, adik-adik sudah menyaksikan kan bagaimana cerita tentang keluarga Pak Abram, Ibu Sarai, Ibu Hagar, dan Ismael. Jadi lebih memahami kan sekarang. Nah, adik-adik semua, dari hikmat pembacaan Alkitab kita pada hari ini, kita dapat mengambil suatu pelajaran bahwa ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka segala sesuatu akan Tuhan beri. Nah, adik-adik, walaupun di dalam kehidupan kita kadang kita ditindas oleh orang lain, posisi kita di bawah, kita dihina, kita dicaci maki, tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, selalu akan ada Tuhan. Sebab tadi seperti di dalam pembacaan Alkitab, Tuhan telah mendengar penindasan tentangmu. Nah, jadi Tuhan sudah mendengarkan berita tentang penindasan kita. Tuhan tahu apa yang terjadi kepada kita, itulah disebut Dia El Roy, Tuhan yang mendengarkan. Nah, jadi adik-adik semua, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia tahu keadaan kita ditindas, keadaan kita baik-baik saja, Tuhan tahu segala sesuatunya. Nah, jadi adik-adik semua, Tuhan mau kita menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kita hanya kepadanya. Sehingga Tuhan mau kita mempercayakan seluruh kehidupan kita ini hanya kepadanya. Walaupun tadi seperti si Hagar yang diusir oleh Ibu Sarai, tapi tetap Tuhan beri suatu janji bahwa dia akan menjadi suatu yang besar nantinya. Nah, dan dia juga akan melahirkan seorang anak laki-laki dari Pak Abram tadi. Siapa namanya adik-adik? Ya, Ismael. Nah, itu janji Tuhan kepada si Hagar. Walaupun pada waktu itu si Hagar ini ditindas oleh Ibu Sarai, tetapi Tuhan tetap mengasihi Ibu Hagar. Nah, adik-adik semua seperti itu juga Tuhan mengasihi kita. Walaupun kita ditindas, kita lemah, tapi Tuhan selalu mengasihi kita, menguatkan kita. Tuhan berikan janji yang manis bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam hidup dan kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan, Dialah pencipta langit dan bumi. Biarlah segala sesuatu yang bernafas memuji Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus,
karena pada saat ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami telah belajar bahwa seberapapun keadaan kami Tuhan, seperti apapun kami, Tuhan tetap Allah yang mendengarkan. Tuhan tahu segala sesuatu tentang kami, Tuhan tahu keadaan kami. Jadi Tuhan, segala sesuatunya tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Jikalau kami di dalam ditindas, jika kami dicaci maki, kami dihina, Tuhanlah yang mendengarkan kami, sebab Engkau adalah El Roy, Tuhan yang mendengarkan. Dan Tuhan, pada saat ini kiranya firman-Mu yang telah ditaburkan tadi dapat bertumbuh dalam hati kami dan menjadikan kami anak-anak yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Semua, demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Jopi tadi. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan dapat benar-benar adik-adik semua bisa lakukan dan terapkan dalam kehidupan hari-harinya. Oke, adik-adik semua, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Berikanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelum itu kita akan berdoa. Baik adik-adik yang berada di rumah, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita menyerahkan persembahan kita. Kita lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari dan tiap harinya Tuhan kepada kami. Sekarang kami akan mempersembahkan persembahan kami Tuhan, kiranya berguna untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik semua, kakak ajak kita semua dapat kembali berdiri. Oke, berdiri semua. Dan kita angkat satu buah pujian sembari persembahan kita kumpulkan dengan judul Aku Bawa dan Berikan. Sampai tepuk tangan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekarang dengan semangat kita katakan, aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik semua, masih ada sukacita? Gak ada suara yang akan dengar. Masih ada sukacita? Masih. Ya, harus masih dong ya. Biarpun hari ini kita ibadah online dan kita cuma ketemu lewat seperti ini, adik-adik semua, kita sudah pada penghujung ibadah sekolah minggu kita. Untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita semua bisa bernyanyi dengan judul Hatiku Penuh Nyanyian. Kita harus terus bersemangat dan bersukacita. Dengan pujian ini bersama-sama kita katakan, hatiku penuh nyanyian. Kita mau menyembah Dia, menyembah Tuhan kita, Dialah Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untukku,
kembali lagi kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Pelin. Baik adik-adik semua, untuk mengakhiri ibadah kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga saat ini Tuhan akan berakhir. Kiranya Engkau berkati Tuhan kegiatan kami selanjutnya pada hari ini. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, kegiatan kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya, untuk persembahannya dikumpulkan ke kantor MPH lantai 2. Ditulis di amplopnya itu, dikumpulnya pakai amplop ya, tulis di amplop nama dan juga kelas. Oke? Oke adik-adik semua, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Shalom.